Inilah proyek jalur jalan lintas selatan daerah istimewa Yogyakarta yang sedang dikerjakan. Proyek yang menghubungkan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo ini melintas di Sungai Progo dan diberi nama Jembatan Pandan Simo. Jembatan yang sudah dikerjakan sejak bulan Desember tahun 2023 saat ini masih terus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan akhir berupa pemasangan ornamen serta anjungan dan juga penyelesaian pedestrian yang bakal menjadi tempat wisata baru di area jembatan. Seperti kita ketahui, Jembatan Pandan Simo digadang-gadang bakal menjadi ikon baru di daerah istimewa Yogyakarta yang dirancang memiliki desain yang unik dan mengusung budaya lokal. Jembatan Pandan Simo akan memiliki lajur kendaraan dengan separator yang dihiasi dengan tanaman. Jembatan Pandan Simo juga mengakomodasi kebutuhan pejalan kaki berupa jalur pedestrian di sepanjang sisi kanan dan kiri jembatan, serta tersedia anjungan khusus bagi pejalan kaki untuk menikmati keindahan Sungai Progo. Fasilitas ini menunjukkan bahwa jembatan ini bukan hanya sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai destinasi wisata. Saat ini progres konstruksi Jembatan Pandan Simo telah tersambung 100% sehingga Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo sudah saling terhubung. Sebelumnya Jembatan Pandan Simo ditargetkan selesai pada bulan Desember tahun 2024 dengan anggaran awal sebesar 814 miliar rupiah. Namun setelah adanya usulan perubahan pekerjaan dan sudah disetujui oleh Kementerian PU, proyek ini dibiayai menjadi 863 miliar rupiah dan dilakukan penambahan waktu pengerjaan. Tambahan anggaran ini diperuntukkan adanya penambahan 200 pondasi karena penambahan panjang Jembatan Pandan Simo dari semula 1.900 meter menjadi 2.300 meter. Saat ini sedang dilakukan pemasangan ornamen jembatan pada bagian tengah, penyelesaian anjungan timur dan barat, dan juga penyelesaian pedestrian di bagian kiri kanan jembatan. Terlihat kerangka atap bangunan sudah mulai terbentuk. Selain itu, pemasangan rangka gunungan juga sudah mulai terlihat semakin tinggi di bagian tengah jembatan. Pengaspalan juga sudah selesai dilakukan saat Lebaran tahun 2025. Perlu diketahui, untuk ornamen gunungan yang dipasang ini merupakan ornamen yang bersifat pabrikasi, sehingga saat ini sedang berlangsung pemasangan pada rangka yang telah dibuat. Kali ini kita akan melihat kembali proyek Jembatan Pandan Simo di awal bulan Mei tahun 2025. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Hari ini kita akan mengupdate kembali perkembangan jembatan yang ada di pinggir laut. Saya kemarin kasih judul jembatan pinggir laut ya, yaitu jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul Bantul dan Kulon Progo ya, yang dibangun sebuah jembatan yaitu Jembatan Pandan Simo. Nah, jembatan ini ditargetkan sebenarnya bulan Maret kemarin ya. Namun ini masuk dalam penyelesaian ornamen ya. Ornamen gunungan bagian tengah dan juga pedestrian di sebelah barat dan timur, teman-teman. Nah, ini sangat dinanti-nanti. Kemarin waktu Lebaran itu diharapkan bisa untuk lewat minimal, ternyata belum memenuhi keamanan jalan. Jadi belum bisa dilalui ya teman-teman sampai saat ini ya teman-teman. Sampai saat ini itu belum bisa dilalui, maksudnya secara umum. Kalau orang proyek ya lewat terus teman-teman dari barat ke timur ya, secara umum belum bisa dilewati. Dan sebelah kiri itu sudah nampak ornamen tengah gunungan ini sudah menjulang sekitar 6 buah ya. Itu
di bawahnya itu sudah kelihatan. Nah, kita tinggal menunggu kelanjutannya. Ini kalau kita lihat prosesnya memang cukup rumit, karena ini itu kemarin saya bandingkan dengan besarnya alat yang untuk ngangkat itu saja, ketinggiannya itu lebih gimana ya, kayak rumah tingkat gitu ya. Jadi cukup tinggi teman-teman. Cukup tinggi sekali. Dan kalau teman-teman melihat dari lampu penerangan jalannya pun juga cukup tinggi ya, bisa sekitar 40 meteran ya mungkin, atau 25 ya kemungkinan. Nah, ini sudah agak ini ya, apa namanya, lebih leluasa nih rumput-rumputnya nih. Biasanya dari sini nggak bisa dilihat, ini bisa dilihat dari sini ya ternyata. Baiklah teman-teman, kita akan terbangkan drone dari arah barat ya. Jadi kita dari arah Kulon Progo menerbangkan drone. Nanti kita akan lihat kondisi terkini di awal bulan Mei tahun 2025. Dan di bagian barat ini sudah sering sekali dikunjungi oleh masyarakat, khususnya di jalan pendekat yang sudah jadi, dan untuk tanamannya juga sudah mulai tumbuh. Walaupun nanti ini masih tetap menunggu dan harus dengan perawatan, sehingga nantinya diharapkan bisa bertumbuh hijau untuk menghiasi jalur jalan lintas selatan, khususnya di jembatan Pandan Simo. Dan kalau kita lihat teman-teman sekalian, di depan itu ada sebuah masjid, dan sepertinya di area sekitar masjid itu cocok sekali untuk ditambahkan semacam rest area gitu ya. Jadi sebelum atau sesudah teman-teman itu berkunjung di jembatan Pandan Simo, nanti bisa beristirahat di daerah sekitar masjid gitu. Dan kemungkinan juga untuk berkunjung di pedestrian di jembatan Pandan Simo ini, untuk kendaraan kan tidak boleh berada di tengah ya besok tentunya harus ada semacam ruang parkir yang bisa digunakan, baik itu parkir motor ataupun juga parkir mobil, sehingga nanti teman-teman bisa berjalan sambil jalan-jalan pagi berada di pedestrian sebagian kiri kanan dari jembatan ini. Dan di sini juga dibuatkan semacam untuk berputar gitu ya, untuk putar balik itu ya di bawah ini, sehingga teman-teman bisa berbalik di sini sepertinya seperti itu, karena desainnya cukup lebar. Dan ini ada 4 lajur ya teman-teman, untuk lajur 2 lajur di sebelah kiri dan juga 2 lajur di sebelah kanan. Ini seperti yang ada di tol juga ya, lumayan lebar. Sebenarnya kalau tampilan drone seperti ini itu kadang tidak menggambarkan ketika tidak ada pembanding di bagian bawah ya. Misalnya ada pembanding, misalnya ada bis yang ditaruh atau berjalan di bawah, itu baru kita bisa melihat lebarnya seperti apa. Jadi ini cukup lebar, kalau kita dekat itu cukup lebar sekali. Nah, ini di bawah ini ada truk ya, bisa membandingkan truk dan juga peralatan yang untuk pemasangan ornamen di bagian bawah, dan juga mobil yang pribadi itu ya, yang kecil itu juga bisa kita bandingkan bahwa lebar, memang benar-benar lebar ya, untuk jembatan Pandan Simo ini, apalagi panjangnya teman-teman ya. Dan ini untuk pemasangan lampu-lampu, kemudian penanaman pohon ini sebenarnya sudah dilakukan, cuman karena pohon itu tumbuhnya tidak seketika, jika harus menunggu, kemudian harus dirawat, dipupuk dan juga disiram gitu ya. Jadi masih tetap berproses sampai mungkin setengah tahun atau mungkin bahkan 1 tahun 2 tahun baru akan tumbuh besar teman-teman. Kalau kita melihat desainnya memang
desain itu kan cuma digambar ya, sehingga langsung tumbuh besar ya. Kalau ini harus berproses, sehingga pada awal-awal seperti ini memang terlihat untuk tanamannya tidak langsung tumbuh dengan tinggi ya, karena memang ditanam dari setengah besar atau belum terlalu besar. Dan ini di bagian timur ini sudah ditambahkan jalan pendekat juga, diperlebar 4 lajur juga, dan kita bisa membandingkan dengan jalan yang lama ya, jadi hampir sepertiganya ya. Kita bisa melihat jembatan Pandan Simo ini benar-benar di pinggir laut ya teman-teman, karena memang berada di muara Sungai Progo. Dan sebenarnya ini Sungai Progo ini cukup lebar, hanya di bagian muara ini memang ada pendangkalan karena sedimentasi atau endapannya ini sudah membentuk tanah gitu ya. Jadi sudah membentuk endapan tanah yang menutupi area, semakin mengecil gitu untuk di muara Sungai Progo ini. Kalau teman-teman lihat ini, kita lihat dari bagian selatan dari jembatan Pandan Simo ya, memang cukup panjang sekali untuk menghubungkan Kulon Progo dan Bantul. Dulu awal-awal kita juga mengekspos dari Sungai Progo ini, dimana kalau kita lihat memang dulu cukup lebar dan belum membayangkan seperti apa gitu ketika ada jembatan. Nah, kemarin waktu berproses sedikit demi sedikit itu kita juga sudah mulai bisa menerka-nerka bakal seperti apa bentuknya. Akhirnya ya seperti ini ya. Jadi dengan konstruksi corrugated steel plate ya. Jadi di bawahnya itu ada baja lengkung. Kemudian dengan menggunakan mortar busa dicor di bagian atasnya, teman-teman. Memang untuk pengerjaan ini lebih cepat dibandingkan dengan konstruksi lain gitu, informasinya secara teknis. Dan teman-teman, untuk anjungan timur dan barat ini rangkanya sudah mulai terbentuk dengan menggunakan besi ya. Kemudian juga ornamen tengahnya juga sudah bisa teman-teman lihat, sudah mulai makin tinggi teman-teman ya. Dan di bagian barat ini juga sudah pemasangan lampu. Ornamen lampunya juga sudah cukup banyak hingga ke tengah ya. Dan saat saya mengambil video ini kebetulan agak mendung ya, jadi kurang begitu cerah. Dan teman-teman bisa lihat di bagian kiri kanan dari anjungan ini nanti akan ditanam pohon ya, termasuk di bagian tengah ini. Ornamen tengah ini nanti juga ada tanaman pohon di bagian kiri kanannya teman-teman. Termasuk di anjungan timur ini juga nanti kiri kanannya akan ditanami tanaman. Nah, hanya saja nanti untuk menunggu tanaman agar tumbuh dengan besar dan hijau ini tentu butuh waktu yang cukup lama ya teman-teman. Kita tadi sudah menerbangkan drone, melihat ornamen yang dipasang sudah cukup banyak ya teman-teman ya. Kita masih menunggu ya. Hari ini belum selesai dan masih terus dilakukan finishing. Dan ini tadi sempat hujan ya teman-teman, agak licin karena
tersapu oleh air ya, atau terbasahi oleh air ini di jalan yang saya lalui. Ini di bagian bawah mulai dirapikan sepertinya teman-teman ya. Jadi di bagian bawah dari jembatan ini mulai dirapikan. Kita akan melintas di bawahnya lewatnya. Ini mulai merapikan di bagian bawah, kita mau lewat. Ini licin nih teman-teman jalurnya. Nah, ini sudah diuruk-uruk ya di bagian bawah jembatan. Nah, ini truknya ini mulai nguruk merapikan tadi ya, begonya juga mulai merapikan. Nah, ini diuruk ya, jadi di bawah pilar-pilar diuruk, sudah mulai diuruk. Nah, ini mulai merapikan ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti segera selesai ornamen di atas sehingga bisa difungsikan atau digunakan ya untuk jembatan Pandan Simo yang sedang dikerjakan saat ini ya. Kita bersama dengan penduduk lewat sini ya teman-teman. Tadi kita lihat banyak yang mancing juga ya di sini ya. Pagi tadi sempat hujan, ini sudah tidak hujan lagi. Ini borpelnya untuk borpel ya, ini ternyata besar-besar ya. Kita mau melihat di jalur jalan yang dilebarkan ya di sebelah timur jembatannya seperti apa. Tadi kita lihat ada hijau-hijaunya ya teman-teman ya. Nah, ternyata dicat ya, dicat hijau ternyata. Jadi di bagian tengah tadi terlihat dicat hijau ini ya. Ini ternyata dari drone tadi hijau, saya kira tanaman ya, ternyata cat ya teman-teman. Ini paling akhir itu biasanya marka dan juga rambu teman-teman ya. Oke teman-teman, update kali ini cukup ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Ada kurangnya saya mohon maaf, mungkin video cukup panjang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.